سمعنا وأطعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, keafiatan, nikmat kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat beruntaikan salam pun juga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat mendapatkan daripada syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sekali lagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah yang sudah kita lakukan dan yang akan kita kerjakan. Tatkala pian datang ke masjid tadi, berbuka puasa sunnah, kemudian salat tahiyatul masjid dan juga salat maghrib berjamaah, kemudian kita sambung dengan kajian di antara maghrib dan isya, dan kemudian insyaallah salat isya berjamaah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan itu semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita meminta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita datang ke sini tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mencari ilmu, yang mana dengan ilmu itu kita bisa mengetahui mana perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dihalalkan, yang diharamkan, dan lain sebagainya. Karena dengan sebab ilmu seseorang mengetahui itu semua. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sadaqa tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuntut ilmu, mencari ilmu, yang mana dengan ilmu itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan kita jalan menuntut ilmu ini, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
mengawali awal tahun Hijriah kita di tahun ini. Izinkanlah ulun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Abdullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit membahas tentang keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya banyak sekali mempunyai keistimewaan. Di antara yang banyak itu ada salah satu keistimewaan yang hanya diberikan kepada Rasulullah dan tidak diberikan kepada para nabi-nabi yang lain. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nabi-nabi yang terdahulu itu dengan 6 perkara. Jadi ada 6 buting, ada 6 item yang mana Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada baginda Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain, hanya khusus kepada nabi. Salah satunya adalah utitu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim ditafsirkan atau dibahasakan oleh Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri ini sedikit kita mendengar sirah beliau. Beliau adalah seorang imam yang mengumpulkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan awal mula yang menuliskan hadis Nabi. Dahulu sebelum Al-Quran rampung, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sahabat Abu Bakar punya gagasan untuk menuliskan Al-Quran di dalam satu mushaf. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Setelah Sayyidina Utsman rampung Al-Quran, alhamdulillah kita membacanya dan kita menikmatinya. Setelah Al-Quran, nah apalagi PR para sahabat, yaitu menuliskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang kita jumpai di beberapa kitab, ada yang namanya paling tuha itu namanya musnad namanya. Ya. Ada yang namanya musnad, ada yang namanya lagi yang kedua yang paling tuha muwatta. Imbah itu ada lagi generasi yang ketiga, yaitu Jami' As-Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Kutubus Sittah seterusnya itu. Ya. Setelah 200-an tahun, yaitu ada abad kedua, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan seorang ulama yang sangat tersohor di zamannya, yaitu siapa? Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, beliau adalah orang yang pertama kali yang mempelopori menulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah buku. Nah, yang paling tuha itu musnad. Musnad itu apa? Musnad itu adalah hadis Nabi yang dituliskan berdasarkan para sahabat. Sahabat yang pemulaan adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian disusul dengan al-asharatul mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dikhabarkan masuk ke dalam surga. Setelah habis generasi musnad, ada lagi yang namanya muwatta. Hadis-hadis di muwatta ini adalah kumpulan hadis hukum seberataan. Kemudian generasi yang ketiga datang siapa? Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, dan lain sebagainya.
Nah, jadi dahulu itu hanya dituliskan ketika di abad kedua. Lantas bagaimana hadis Nabi ketika Nabi meninggal sampai ratusan tahun hanya ditulis? Dahulu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihafalkan di dada-dadanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya hafalan mereka. Nah, salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau mengomentari apa makna daripada Jawami'ul Kalim. Kata beliau adalah kana sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatakallamu bil qawlil mujazi al-qalilil lafzi al-kathiril ma'ani. Salah satu keistimewaan baginda Rasulullah adalah ketika beliau berpender, adalah beliau ketika berkata-kata bil qawlil mujaz, dengan kata yang ringkas, al-qalilil lafzi, lapasnya pendek, al-kathiril ma'ani, tetapi maknanya sangat dalam. Contoh, ada satu kalimat saja daripada Nabi. Ada seorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taghdab, jangan marah. Datang lagi orang ini sampai 3 kali, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong hanya satu kalimat, la taghdab, jangan marah. Ternyata dampaknya luar biasa kalau kita sangat murah. Ini luar biasa petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua, Pak. Di antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan Jawami'ul Kalim. Suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa ujar Rasulullah? Ud'un nas basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Ini pesan Nabi yang sangat luar biasa dan sangat dalam. Kata-katanya sangat pendek. Ud'un nas, ajaklah orang-orang ke dalam agama Islam, dan yang pertama adalah basyiru, berikanlah kabar gembira. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini dengan basyiran wa nadhiran, kabar gembira, kabarkan yang baik-baik tentang keislaman. Hanyar nadhir, hanyar berita ancaman. Nah, ini pesan yang mendalam kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian wala tunaffiru, jangan membuat mereka lari. Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah mereka dan janganlah persulit. Nah, suatu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal berdakwah ke negara Yaman, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna biha ushrubatan. Jadi ketika Mu'adz bin Jabal sampai ke negara Yaman, mendapatkan persoalan yang sangat luar biasa dalam masalah hukum fikih. Wahai Rasulullah, di negara Yaman itu ada yang namanya minuman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa itu minuman itu? Apa? Al-bid'u wal mizru. Ya Rasulullah, apa hukumnya al-bid'u wal mizru? Nah, ternyata al-bid'u itu, kata Mu'adz bin Jabal, adalah minuman yang dihasilkan dari fermentasi madu, sedangkan al-mizru adalah minuman dari hasil
fermentasi gandum. Jadi sebuah minuman tetapi dari hasil fermentasi. Bagaimana ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian apa jawab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sebuah persoalan? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Hanya dua kalimat, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan apapun itu, minumankah, makanankah, kalau dia memabukkan, maka kata Rasulullah SAW haram. Sangat pendek yang dijawab oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, ini bukti bahwasanya Rasulullah SAW ketika ngomong itu ngomongnya hanya sedikit, tetapi jelas dan dalam sekali maknanya. Makanya Rasulullah SAW ketika berhasil mendidik para sahabatnya, ada sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, judulnya adalah Ar-Rasulul Mu'allim. Rasulullah adalah seorang guru besar. Ya, karena kenapa? Karena Rasulullah SAW berhasil mendidik para sahabatnya yang asalnya dari masyarakat kaum jahiliyah, berhasil menjadi orang yang sangat alim dan berhasil membawakan daripada ajaran baginda Rasulullah SAW. Dan di situ disebutkan, andaikan kata Rasulullah SAW tidak mempunyai mukjizat selain bahwasanya Rasulullah SAW berhasil mendidik para sahabatnya itu, maka cukuplah itu menjadi tanda bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berhasil mendidik para sahabat-sahabatnya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang suami daripada istri-istrinya, bukan hanya seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga seorang nabi, tetapi Rasulullah SAW adalah seorang guru bagi para sahabatnya. Beliau adalah seorang panglima perang ketika beliau berperang melawan orang-orang kaum kafir Quraisy. Itulah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah bukti yang kedua, contoh daripada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Poin yang ketiga, contoh lagi daripada jawami'ul kalim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan sebuah doa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan surah kepada sahabatnya. Artinya apa? Artinya kedudukan doa itu sangat-sangat luar biasa di diri para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang sangat luar biasa, doa yang seberataan orang hafal, bahkan mulai anak-anak sampai nang ketuha. Apa doa itu? Doa itu adalah doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Yakin orang hafal seberataan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kenapa? Suatu ketika seorang tabi'in yang bernama Qatadah bin Du'amah Ad-Dus bertanya kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik sedari kecil sudah diunjuk kuitannya, ya Rasulullah, ini adalah Anas bin Malik, siap untuk berkhidmah kepadamu ya Rasulullah. Makanya sahabat Anas bin Malik ini orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik. Qatadah tabi'in, Anas adalah sahabat.
bertanya, ma aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Anas bin Malik menjawab, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adalah doa yang sering kali dibacakan oleh Rasulullah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika mamanya minta doa kepada Rasulullah, doakan bang Anas bin Malik. Doanya luar biasa. Mungkin dari sini kita juga bisa berdoa seperti doa Rasulullah kepada Anas bin Malik. Apa doanya Pak? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah keturunannya, berkahilah apa yang Engkau berikan kepadanya, dan masukkanlah dia ke dalam syurgamu ya Allah. Terbukti Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang sugih, yang banyak keturunan. Makanya dari sini kata Nabi, kata para ulama, kita boleh berdoa dengan doa minta banyak duit. Doanya apa Pak? Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, banyakkanlah hartaku. Karena kenapa? Dengan kita banyak harta dengan niatan adalah membantu fakir miskin, membantu apapun orang-orang yang membutuhkan. Tidak salah meminta dunia, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa bagianmu di dalam dunia. Allahumma akfir mali wa waladi. Tapi kata ulama, kalau kita meminta dunia, kalau kita meminta harta, maka sertailah keberkahan. Banyak harta kada berkah, ada baik juga. Wa barik li bima a'taitani, dan berkahilah pada apapun yang engkau berikan kepada kami ya Allah. Nah, ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik tadi kita kembali lagi, ketika Qatadah mengatakan kepada Anas bin Malik, apa doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya? Ternyata apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, kita renungkan di sini. Karena doa ini adalah yashmalu khairait dunya wal akhirah, mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana, di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan segala permintaan hamba. Dari kata Rabbun, Rabbun itu yang mengatur. Ya Allah, yang Engkau mengatur segala urusan kami, ya Allah, kami meminta. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Siapa? Rabbil Alamin, Tuhan yang mengatur segala alam semesta ini. Apa itu alam? Kullu ma siwallah, selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah alam. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hai Tuhan kami yang mengatur segala urusan kami. Bukan hanya kami ya Allah yang Engkau atur, tetapi alam semesta semenjaan ini Engkau ya Allah yang mengaturnya. Rabbana, apa yang kita minta? Atina fid dunya hasanah, berikanlah kami di dalam dunia ini kebaikan. Apa kebaikannya itu? Nah, di sini para ulama mentafsirkan
kebaikan di dunia adalah yang pertama kata para ulama, yaitu ar-rizqul hani, rizki nang lapang, rezeki nang nyaman kita bercari. Ada uyuh bercari, cukup 12 jamnya beribadah, kemudian lawan anak bini. Mudah-mudahan itu cukup. Al-rizqul hani, rizki nang lapang. Kemudian apa lagi? Wad-darar rahbah, dan rumah nang nyaman ditempati. Meskipun hanya mohon maaf tipe 36, karena bertambahan dapur misalkan, cukup sudah rasa lapang, rasa nyaman ditempati. Kita meminta apa? Ad-darar rahbah, rumah yang luas. Syukur Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki, rumah yang kita kehendaki. Ya, ad-darar rahbah. Kemudian apa kata para ulama? Az-zawjata salihah, istri nang salihah. Maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti ya Allah berikanlah kami istri salihah, yaitu minta tambahin lagi istri nang salihah bertambah. Tetapi apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah jadikanlah istriku adalah istri nang salihah. Wal walada salih, dan anak nang salih. Suatu kebanggaan kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak nang salih. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak yang salih. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menanti buah hati, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak henti-hentinya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku keturunan nang salih. Nah, kalau kita berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, ini pun juga masuk. Wal ilman nafi', selanjutnya ilmu yang bermanfaat. Kenapa jadi ilmu? Ketika kita menapaki kehidupan ini, banyak yang kita tidak mengetahuinya. Apa ini hukumnya? Apa ini hukumnya? Apakah ini baik? Apakah ini buruk? Kita tidak mengetahui. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikanlah ilmu yang bermanfaat. Wal amal salih, setelah kita mengetahui ilmu itu, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wal amna, dan keamanan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikanlah keamanan. Ketika kita tertidur lelap, ya Allah berikanlah keamanan. Ketika kita berkendaraan kemana, ya Allah berikanlah keamanan. Rabbana atina fid dunya hasanah wassana'al jamil, dan pujian yang elok. Kita ingin dipuji orang lain misalkan, ya, pujiannya yang baik-baik. Ketika misalkan disebutkan si fulan A, maka tidak terbesit di hati orang lain bahwasanya seseorang itu buruk. Baik di mata orang lain, bukan hanya di mata orang lain, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pun dia pun juga baik. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian apa? Wa fil akhirati hasanah. Dan ya Allah kami meminta kepadamu, tatkala kami sudah meninggal, berikanlah kami juga kebaikan. Hal ini mengajarkan kepada kita, ketika kita meminta dunia, hendaklah kita juga meminta akhirat. Makanya di dalam Al-Quran, Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami bagian di dunia ini. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tetapi ketika di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memuji, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab, di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kita meminta di akhirat pun juga kita meminta kebaikan. Apa maksud kebaikan di akhirat itu, Pak? Yang pertama adalah maghfiratan, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita di malam pertama di kubur kita, ya Allah kami meminta ampunan kepadamu ya Allah.
wa rahmatan kasih sayangmu ya Allah, wa syafa'atan dan syafaatmu ya Allah. Ini sangat luar biasa, keampunan, kasih sayang, syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling tinggi adalah wa jannatan 'aliyatan, surga yang tertinggi ya Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah suatu ketika sidin sembahyang, tuntung sembahyang. Ujar Nabi, sal tu'ta, coba ikan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan diberikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu meminta dengan permintaan yang sangat tinggi. Apa doanya, Bang? Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Ya Allah, kami meminta kepadamu keimanan yang tidak bakalan menjadi murtad. Kami meminta ya Allah, ujar Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang senior, jangan sampai kami kembali kepada kekufuran ya Allah, mati dalam keimanannya, wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak sirna. Apa kenikmatan itu? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Ini yang tertinggi, wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Ya Allah, ulun meminta kepadamu ya Allah, menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surga, dan surganya paling tinggi. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya kita masuk ke dalam surga, tetapi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Ini permintaan siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini makna juga daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian apa? Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah daripada siksa api neraka. Karena kenapa bertambah wa qina adzabannar? Banyak orang yang masuk surga tetapi akan disiksa dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosanya yang dikerjakan di dalam dunia. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa engkau azab dahulu ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Dan ada juga yang mengatakan bukan hanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan daripada siksa api neraka, tetapi hal-hal yang membuat kita masuk ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kanya gawian ada nang haram, mudah-mudahan Allah ta'ala menjauhkan. Ya kanya ada kawan yang kurang baik, atau circle pertemanan, circle pekerjaan yang kurang baik, ya Allah jauhkan ya Allah. Ini maksud daripada wa qina adzabannar. Sebagai penutup Pak, karena 2 menit lagi isya. Mengapa doa sapu jagat ini sangat luar biasa? Yang pertama, bahwasanya doa ini adalah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aktsaru du'a'in Nabi, kata Anas bin Malik, adalah doa yang sering kali dibacakan oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita mengamalkan doa ini, sejatinya kita apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi, berarti kita sudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis sangat gembira ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan itu waktu kiamat? Kapan kiamat tiba? Kemudian ujar Nabi kepada Arab Badui itu, "Madza a'adatta?" Apa yang kau persiapkan? Kata wahai Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku hanya cinta kepada Allah dan hanya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan hanya sebuah cinta. Kemudian Anas bin Malik, tidaklah pernah aku gembira seperti gembiranya aku mendengarkan hadis ini.
karena aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca doa ini dengan penuh hati yang sangat hadir ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala kabulkan doa kita, dan mudah-mudahan ini menjadi ciri kita cinta dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengapa doa ini sangat spesial, tidak lain dan tidak bukan ialah juga karena doa ini ada di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji ketika ada seseorang itu meminta kebaikan di dunia, dan dia pun juga meminta kebaikan kepada untuk akhiratnya. Nah, ini juga menjadi keistimewaan doa ini. Yang ketiga dan ini yang terakhir. Mengapa doa ini sangat istimewa? Karena doa ini ialah hanya doa satu-satunya yang kita baca ketika kita dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, yang warid, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kita baca ketika mudah-mudahan kita umrah atau haji, mengelilingi Ka'bahnya dari rukun Yamani sampai Hajarul Aswad, doa yang warid daripada Rasulullah SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini yang dibaca. Kalau pian 7 keliling, pian baca juga Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada mengapa? Karena kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mengetahui bahwa dahsyatnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah, 7 kali tawaf saja mengelilingi Ka'bah, doanya tidak lain dan tidak bukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalaupun misalkan ada pembimbingnya, ya kan, suku-suku apa namanya, biasanya nyari ada kedengaran di belakang, atau pakai apa namanya, pakai mic, ada kedengaran juga. Nah, kalau kita umrah, kita bingung doanya, maka cukuplah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena doa ini sangat-sangat luar biasa. Ya, cukuplah 3 itu menjadi keistimewaan doa sapu jagat ini. Yang pertama, doa tadi sering dibaca oleh Rasulullah. Doa yang kedua adalah doa ini ada di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika lahum nasibum mimma kasabu." Mereka lah yang mendapatkan bahagiannya daripada apa yang mereka usahakan. Yang ketiga, bahwasanya doa inilah doa yang warid ketika kita berada di rukun Yamani sampai ke Hajarul Aswad. Doanya tidak lain dan tidak bukan Rabbana atina fid dunya hasanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di dunia maupun juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang lapang, rumah yang nyaman ditempati, istri yang salihah, anak yang salih, dan kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita di akhirat, kita diberikan ampunan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk membaca doa ini, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja yang kau sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin.
fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.